Kasih kurikulum yang luar biasa. Kita banyak kerja bareng ya dari tahun berapa? 2017 ya di dinas. Awal kita menjadi TPMPD Pak Yusuf, tim penjamin mutu pendidikan. Kemudian berubah nama menjadi PMO, Program Managerial Office. Jadi tim penjamin mutunya versi yang baru itu tim PMO pemerintah daerah. Jadi memang tugas kita, saya dengan tim dengan Pak Yusuf itu bagaimana meningkatkan mutu pendidikan di Kota Depok gitu ya. Dan tambahan lagi sekarang menjadi koordinator pengawas seluruh jenjang gitu ya. Jadi PR juga bagi saya sebenarnya. Tapi mudah-mudahan amanah yang diberikan oleh Dinas Pendidikan ini mampu saya laksanakan dengan sebaik mungkin ya. Jadi mohon maaf kepada sekolah binaan saya yang jarang terkunjungi gitu. Tahu ya Bu Eli, tiba-tiba ada dari kementerian, Bu ini nyusun naskah gitu, naskah PMM. Naskah PMM itu nggak kelar-kelar ya. Alhamdulillah Juli kemarin sudah selesai. Jadi ada naskah PMM untuk pengawas Bapak Ibu. Jadi pengawas juga nanti akan mengerjakan di PMM ya. Butik sudah oke, alhamdulillah dalam hati saya itu ngerjainnya malam Bu. Saya kerjakan biasanya habis sholat isya sampai jam 10, jam 11 support gitu ya. Masalahnya kalau suami nggak support gimana nih? Gitu ya. Jadi saya pun menginginkan teman-teman semua, teman-teman guru pun memiliki semangat yang luar biasa ya. Kita grow mindset ya. Orang-orang yang terus bertumbuh pemikirannya ya. Karena guru itu adalah harapan dari peserta didik kita ya. Dan teman-teman semua di sini adalah para wakil kurikulum, istilahnya tangan kanannya kepala sekolah dan panutannya guru-guru di sekolah, benar nggak Bapak Ibu? Iya kan? Tumpuan permasalahan, mana tuh kurikulumnya? Nah, ada guru berantem, mana sih ini kurikulum? Sampai urusan ngapain? Ada nggak tuh wakil kurikulum sampai yang berantem? Nah, syukur-syukur sih nggak ada yang berantem ya. Tapi namanya dalam sebuah keluarga itu pasti ada benturan-benturan, tapi kita mampu meminimalisir itu semua. Inilah dinamika empok, betul nggak? Ya, nah itulah indahnya kebersamaan di situ ya. Kalau lancar-lancar aja mah nggak seru ya, bener nggak? Nah, kan di sekolah ada yang baperan, ada yang sotoy, ada yang sok pinteran gue deh dari kurikulum gitu ya. Padahal kira suruh kerja kagak bisa, komen paling banyak. Wah. Jadi Bapak Ibu tuh sebenarnya banyak amaliyahnya ya. Diomongin ngurangin dosa kita, bener ya? Iya, makanya pada yang ngomongin alhamdulillah aja gitu ya. Doa kita terurangi dosa-dosa kita gitu. Jangan baper juga wakil kurikulum. Kalau kurikulum udah baper udah gawat ya. Pokoknya mental-mental baja deh wakil kurikulum ya. Bener nggak? Iya kan? Dari atas ditekan, dari bawah pada resek nih guru, pada susah banget gitu. Itulah jadi sebenarnya sih kita dewasa di situ Bapak Ibu ya, karena saya juga pernah mengalami jadi guru dan Pak Teddy ya Pak Teddy sudah jadi guru penggerak ya. Nah ini terkait dengan transformasi digital Bapak Ibu dari kementerian Pak Edi itu ya datang langsung mengevaluasi bagaimana transformasi digital yang ada di Kota Depok. Apa saja transformasi digital yang dianalisis? Yang pertama adalah aktivasi akun belajar ID. Yang punya dosa banyak terkait akun belajar ID siapa nih? Yang capaiannya ada yang 40% gitu ya. Peserta didik ya, terutama kalau guru itu rata-rata sudah banyak yang 100%, walaupun masih ada yang 80%. Kemudian yang PTK juga ada yang 40. Nah, kalau siswa ini yang PR-nya banyak ya. Jadi paling tidak kita akan kemudian juga yang kedua selain akun belajar ID adalah pemanfaatan Chromebook ya. Jadi kemarin, jadi sekarang semua terpantau Bapak Ibu. Bantuan Chromebook yang dari kementerian itu terpantau. Dipakainya hanya saat AN doang. Ngaku bener nggak? Iya kan? Boros listrik. Lah kan ada anggaran untuk bayar listrik, bener nggak? Ada kan Pak Yusuf ya? Dan Napas itu ada 10 item gitu ya untuk pelayanan kan ada. Apalagi yang sudah mendapatkan bos kinerja, ya kan? Itu boleh untuk menambah tambahan kuota internet, tambahan listriknya, itu boleh untuk dana bos kinerja. Siapa yang punya tambahan bos kinerja sekolahnya? Nah, berapa nih? 1, 2, 3, 4. Gak usah takut-takut, gak kaca 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah itu ya. Jadi
ada beberapa basis data yang bisa dilakukan pemetaan terhadap satuan pendidikan. Ya, pertama rapor pendidikan, kemudian dashboard yang nanti saya sampaikan, dashboard akun belajar ID, dashboard IKM. Di situ akan terpantau mana guru di satuan pendidikan yang aksi nyatanya sudah optimal. Makanya kalau yang optimal itu tidak akan divisitasi saat akreditasi. Kalau Bapak Ibu kan senangnya divisitasi. Senang dapat kerjaan banyak, bener nggak? Enggak kan? Maunya kagak divisitasi, tapi aktivasi belajar PMM-nya juga masih rendah, emang bisa? Rapot pendidikan AN, ya. Jadi sebenarnya sekarang itu bagaimana optimalisasi itu dilakukan, termasuk Bapak Ibu sekarang pantauan pengertian pendidikan itu, asesmen yang ada di PMM itu digunakan oleh peserta didik. Makanya nih peserta didik yang akun belajarnya kagak dipakai-pakai, ya kan? Nah itu ketahuan kan, berarti asesmen juga nggak pernah dilatihkan gitu ya. Padahal kan asesmen terkait literasi numerasi, asesmen formatif itu banyak di PMM Bapak Ibu. Kalau kemarin kan sama Pak Furqan diajarin ya, bikin TPATP dengan cepat, ya kan? Bikin asesmen dengan cepat. Nah, besok nanti saya minta untuk menyusun rencana tindak lanjut Bapak Ibu untuk sosialisasi ke teman-teman ya. Supaya semuanya, sekarang ini kan kita sudah difasilitasi dengan teknologi, artinya kita lebih mudah ya. Bikin PPT 2 menit jadi. Dulu ngutak-ngutak pakai Canva 2 jam. Udah itu gambarnya jelek, rubah lagi, bikin video lama gitu ya. Belum ngatur suara, ngatur durasi. Sekarang dengan aplikasi Lumen 5 bisa langsung 2 menit jadi bikin video, bener nggak? Udah backgroundnya, udah suaranya. Apa yang susah jadi guru sekarang? Susah nggak? Yang susah nyuruh temen-temen Bu. Ya, dulu saya ngajar itu kita pakai OHP ya Pak Teddy ya. Ada yang ngalamin nggak nih yang usianya sudah senior? Saya nggak mau dikatakan tua, senior aja. nih SMP PGRI 2, Teddy senior ya. Yang sebelahnya Pak Teddy juga senior, ketahuan Bapak Insya Allah senior juga. Dulu ya kita dari tahun 2004 nih. Ini teman-teman kan masih muda-muda nih ya, adik-adik saya. Pak Hamzah ya itu senior juga ya. Artinya apa? Itu ngalamin susahnya bagaimana memaparkan presentasi di depan peserta didik ya. Kan kita memaparkan itu nulis pakai kertas transparan Bapak Ibu. Malam itu kita ngerjain ya. Aduh salah lagi, ambil lagi transparan baru, benar nggak? Ada yang ngalamin nggak? Coba tunjuk tangan yang ngalamin. Nah berarti tuh gelangan-gelangan. Jadi sekarang ya banyaknya yang muda-muda, makanya yang muda yang harus semangat ya. Dulu kita perjuangan Bapak Ibu. Kayak fotokopi Kalau saya panas jadi lagi. narasumber diundang ke ke Provinsi Jawa Barat itu suka ngedadak kan. Malam itu saya begadang ngerjain sampai jam 12 malam bikin itu doang presentasi. Oh sekarang 2 menit jadi pakai Gamma Gemini kan, iya kan? Cepat sekali gitu. Kalau dulu kita perjuangan pakai begitu ini spidolnya masa hitam mulu, tambahin merah, tambahin bunga, digambarin pinggir-pinggir. Perjuangan Bapak Ibu. Jadi resiliensi orang-orang dulu, daya juangnya itu kuat, ya. Kalau sekarang bentar udah capek. Capek. Baru 2 jam duduk di sini, nih kapan kelarnya sih Bu Titik ngomong aja dari tadi. Ya, gitu ya. Jadi kalau kita memang udah tahan gitu ya, gimana perjuangan kita, gimana memberikan materi. Waktu itu saya 1 bulan ngajarin guru-guru se-Jawa Barat Bapak Ibu. Pulang pergi ke Bandung, naik travel, belum ada WUS Bu. Sekarang ada WUS, setengah jam nyampe. Dulu travelnya saya harus ke Bogor dulu, dari Depok belum ada waktu itu Pak Yusuf. Tahun berapa ya? 2004-2005 tuh waktu musimnya KBK. Nah yang ngalamin KBK berarti udah senior. Iya kan? Nah itu, saya harus ke Bogor dulu pakai travel di Bogor Bapak Ibu ya. Nanti saat ngajar, ada yang nangis bayi di luar, gurunya bawa bayi. Uang pelatihannya sebulan. Coba, sekarang ada nggak yang pelatihan sebulan? Di PMM paling berapa jam teman-teman ikut pelatihan mandiri? Masih nggak ikut juga. Wah. Nah, sekarang ngakuin dosa semuanya. Ya, aku sekarang. Bilangin sama teman-teman ya, ikut webinar, ikut pelatihan mandiri sekarang daring mudah, benar nggak?
sambil di dapur masak tuh laptop di samping, itu kan udah biasa ya waktu zaman pandemi, bener nggak? Iya kan? Nah itu ya, jadi tetap semangat ya. Teman-teman semangat semuanya? Mana semangatnya? Kalau saya bilang apa ya ini Wakakur ya? Wakakur nggak enak banget. Wakil Kurikulum Kota Depok siap, semangat luar biasa gitu ya. Siap? Apaan tuh yang siap? Iya. Wakil Kurikulum Kota Depok siap, semangat. Iya, tambahin Allahu Akbar. Nah ini ya teman-teman, kita akan lihat akun ya. Sekarang lihat nih yang punya dosa-dosa banyak nih. Iya. Saya pampangkan buka Kota Depok ya Bapak Ibu. Ini membesarkannya. Penggunaan akun Belajar ID 51,78%. Ini kalah dengan SD, kalah dengan PAUD Bapak Ibu. Saya kemarin kayak ditampar banget gitu ya Kementerian itu. Coba kalian Bu Titik, ini SMP masa kalah sama PAUD sama SD? SD itu capaiannya 68, sekian, PAUD malah 81 Bapak Ibu. Ya, akun Belajar ID. Nah ini kita lihat di sini ya. Sekarang kita akan cek di ini nih. Ini sudah. Nah, mulai mengaku dosa nih ya. SMP 20 ada nggak nih? SMP 20 ada ya, 99%. Tepuk tangan nih peserta didik loh ini. Karena yang banyak PR ini siswa yang belum menggunakan ya. SMP 6 ada? Ya, nanti yang capek dan kecil, mana SMP-nya nggak ada yang ngaku lagi. Nah ini kelihatan ya, alhamdulillah nih nanti SMP 9 baru 86% ya ditingkatkan. SMP 4 kemarin itu, ini data kemarin 14 Agustus ya, 67% Bu Eli ya, nanti ditingkatkan. SMP 8 59% nih Bu Dita. Nah kan, Bu Dita di depannya kelihatan banget. SMP 10 46%. Nah kita lihat yang kecil-kecil ya. Nah 13, 33 ada nggak? 13 ada? Tuh kan suka nggak ada tuh. Oh nanti siang. Oh iya ya oke. Iya iya. 33 siang. Oh ada. Nah ini ya 46%. SMPT atau FIK ada nggak? Siang. Jangan-jangan ntar yang nilainya kecil ngakunya siang. Kira siang saya tanya ngakunya pagi Bu. Kan biasa pada pintar ngeles. Kegiran pengakuan dosa ya. Ini SMP 26 nih baru 10% gimana nih? Mana SMP 26? Nah, Bu Tiarna ya? Ya Bu, ayo ya semangat nih ya. 26. Kemudian SMP Muhammadiyah 4. Ada nggak? Siang. Ayo lu. Ya. Kemudian SMP Islam Kreatif Al-Hariah siang ya Cimanggis. Cimanggis siang nggak? Ini jangan-jangan yang kecil ngakunya siang. Ini yang 39% mana? Tirta Mata BPK Penabur Cinere. Nanti siang. Ya kan kalau yang kecil pasti siang. Nah ya ini sudah saya filter ya. Hah? Oh ya benar siang Cimanggis ya. Oke. Ya. Datang nggak? Oh iya. Pak kelihatan nggak Pak berapa Pak? 100. Ya bacanya yang PGRI Kalimulia yang pintar banget. Ini akun itu kemarin saya tandain yang binaan saya gitu ya. Nah ini 29% nih integral ya, PR banget. PGRI Kalimulia ini guru ya yang 100%. Nanti peserta didik, nanti ini saya bagikan semua sudah ada di link Grab ya teman. Ini ada yang 2% nih SMP Negeri 2. Mana SMP Negeri 2? Iya, coba lihat Bu ini 2% nih. Iya. Dari 885 baru 19 siswa coba. Iya kan? Nah inilah teman-teman jadi nah, yang saya harapkan teman-teman nanti, ini kan teman-teman misalnya masukkan NPSN di sini juga langsung ketahuan ya. Coba sebutin NPSN siapa? Saya sebutkan. 699 kosong kosongnya 2 kali ya, terus 816 ya. Oke, enter. Coba kita lihat. Nah
Ini sudah 82,76%. Tepuk tangan dong. Iya kan? Nah ini sudah 82% ya, Bapak Ibu terima kasih nih. Jadi ini ngeceknya gampang, nanti teman-teman yang punya dosa-dosa banyak, nah lihat sendiri ya. Nah ini baru satu ya, penggunaan akun belajar ID ya. Sebenarnya untuk apa sih penggunaan akun belajar ID teman-teman? Coba. Sebenarnya untuk apa aja sih akun belajar ID kita gunakan? Teman-teman, akun belajar ID pertama untuk apa? Akses PMM, kemudian apa lagi? Ya, untuk menggunakan Google Workspace ya, bisa Gesit, kemudian Google Slide, apa lagi? Ini saking kebanyakan kerjaan ya. Udah jangan terpesona lihat saya. Nah teman-teman ya, sebenarnya kan penggunaan akun belajar ini pertama untuk Google Workspace for Education ya, GWE ini. Ini pun Bapak Ibu nanti akan terlihat juga masing-masing penggunaannya, termasuk penggunaan di Google Drive-nya, kemudian di Google Classroom, itu terekam semuanya ternyata Bapak Ibu semuanya, ada database-nya ya. Jadi kita berharap teman-teman menggunakan itu semua, jangan ulangan pakainya itu terus ya, apa sumatif atau formatifnya pakai kertas terus ya. Kita kan berbasis lingkungan ya, sedikit-sedikit mengurangi gitu ya. Ya anak-anak sumatif pakai Chromebook gitu ya. Kalau yang masih dibolehkan bawa handphone saat pembelajaran ataupun saat asesmen bisa, atau yang mandiri di satuan pendidikan silahkan ya, karena berbasis digital. Karena anak-anak sekarang ini adalah anak-anak yang lahir sudah dikenalkan dengan digitalisasi ya. Kemudian penggunaan Chromebook Bapak Ibu ini kita lihat ya, kita ingin baseline dari diharapkan 100%. Jadi dalam proses pembelajaran dan asesmen itu menggunakan Chromebook yang sudah mendapatkan bantuan. Oh ada yang baru ya, sekolah baru ya. Kemudian Darul Quran Anairo. Nah, ini ada adalah gak? Yang belum sinkron Dapodik. Mana? Oh ibu di depan ya. Kemudian SMP Islam Arido. Kemudian Raden Patah ya. Cipayung nanti Siloam Al-Falah. Ada nggak? Ya. Nanti AN kita tanggal 9 sampai 12 September Bapak Ibu. Nanti kan awalnya ada simulasi di awal bulan ya, Pak. Simulasi di awal bulan. Jangan sampai nanti mepet-mepet saatnya nanti mau ANBK simulasinya belum siap ya. Karena belum sinkronisasi, jadi segeralah. Ya, jangan sampai terlambat nanti nggak bisa ikutan. Nah ini kan nanti linknya ada ya, link materi akun belajar ID ya. Ini Persesjen nomor 20 tahun 2002 tentang pedoman pengelolaan akun akses layanan ya. Nanti di sini sudah saya simpan semuanya, nanti teman-teman bisa akses ya. Nah ini ya, apa sih akun belajar ID itu ya? Jadi teman-teman sebenarnya udah tahu. Nah apa sih manfaatnya? Yang pertama memudahkan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Sebenarnya teman-teman sudah difasilitasi. Canva-nya Canva yang apa Bu? Premium ya. Ya. Nah itu kan banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan ya. Kemudian dapat mengakses berbagai platform dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah tahun ini penilaian kinerja guru itu masih negeri yang dilaporkan sampai ke kementerian. Kalau yang teman-teman swasta baru sampai ke dinas terlebih dahulu. Yang akan datang itu semuanya akan menggunakan platform Merdeka Mengajar. Dan itu akan berdampak kepada tunjangan sertifikasi. Ya seperti itu. Ya. Nah, jadi tolong akunnya segera diaktifkan. Kemudian menyimpan dokumen secara daring. Teman-teman guru dapat berapa? 100 GB ya? 100 GB kan? Ya lumayan ya. Kalau langganan berapa bayarnya? 100 ribuan ya? Setahun ya? Nah itu kan lumayan. Kemudian dapat mengakses dan memanfaatkan Chromebook sebagai jalur informasi yang resmi. Nah ini ya. Nah ini aplikasi apa saja nih yang ada di dalam akun aplikasi Merdeka Mengajar. Di sini teman-teman guru bisa belajar bersama, berbagi praktek baik, bahkan bisa menjadi narasumber, betul nggak? Ada yang sudah menjadi penelaah aksi nyata nggak di sini? Ibu sudah ya? Ya. Berapa sebelumnya Ibu menghasilkan aksi nyata, Bu Tiarma? Dari 25 tepuk tangan dong. Itu biasanya dipanggil sebagai penelaah, ya termasuk user untuk memverifikasi aksi nyata teman-teman guru se-Indonesia gitu ya nantinya. Nah kemudian
untuk Google Classroom, kemudian Google Meet. Nah, Google Meet ini mungkin jarang digunakan ya. Suka digunakan nggak? Sekarang ini aja kalau misalnya teman-teman terbatas waktu komunikasi dengan orang tuanya, sebagai wali kelas nih dianjurkan tuh lewat Google Meet. Jangan ketemu orang tua satu semester doang. Itu banyak sudah numpuk permasalahan pembelajaran, apalagi kalau yang anaknya berkebutuhan khusus atau inklusi, Bapak Ibu. Sekarang ini kenapa ya anak-anak banyak sekali ya? Apa dulu mah nggak kedetek yang inklusi ya? Iya ya. Dan sekarang kayaknya banyak anak-anak yang punya IQ 40, saya kaget juga yang 40, 60 gitu ya. Yang 40 mah udah pasti kagak bisa baca, kagak bisa ngomong, bener nggak? Iya ya, ada nggak di sekolah Bapak Ibu? Ada. Terus masih salah juga perlakuannya, belajar sampai jam 1. Gimana tuh anak belajar sampai jam 1? Dari pagi juga dia kagak ngerti apa-apa sampai siang. Ya. Nah, ini kan salah perlakuan. Harusnya kan dia belajar sampai jam 10 sampai jam 11. Sisanya adalah minat bakat dia yang harus dikembangkan. Tugasnya guru BK yang belum ada shadow teacher gitu kan. Apa yang dia minati, senangnya gambar ya udah suruh ngegambar terus. Ya boro-boro baca diajarin misalnya angka 1 aja, ini 1 ya, iya. Tagiran ini 1, nggak ngerti lagi, gini aja pindah jari aja dia nggak ngerti, ini berapa, udah bisa 1. Kalau diganti begini udah bingung. 3 awalnya belajar begini, giliran 3 begini udah bingung juga. Itu anak-anak pasti 40, ya kan? Kok 60 lumayan Bapak Ibu masih bisa baca terbata-bata. Udah gitu guru-guru ngasih soalnya sama lagi sama anak reguler, waduh parah lagi kan. Nah, penanganan inklusi ini betul-betul Bapak Ibu memang PR kita. Jadi manusia itu kan dilahirkan fitrahnya ya, sesuai fitrahnya. Arti ada yang memiliki keterbatasan dan seluruh satuan pendidikan perlu memfasilitasi itu semua ya, kecuali sekolah-sekolah yang lewat seleksi ya kan. Kalau yang lewat seleksi masuknya ya kan nggak ada tuh yang inklusi, bener nggak? Tapi inklusinya apa? Anak berkebutuhan khusus yang cerdas istimewa, berbakat istimewa, IQ yang di atas 130 ya kan, ada di sekolah yang di sini di atas 130, 150 ada Pak? Gurunya kali Bu? Gurunya? Alhamdulillah yang di sini semua 130 ya, luar biasa ya. Jadi kalau yang misalnya kan kebutuhan khusus itu, inklusi itu tidak hanya anak-anak yang slow learner ya, yang keterbatasan, ada disgramatikal, disleksia gitu ya. Tapi anak-anak yang cerdas istimewa, berbakat istimewa kan gitu ya. Nah, anak-anak berbakat cerdas istimewa, berbakat istimewa ini juga diberikan pembelajaran pengayaan. Bapak Ibu jangan yang biasa-biasa aja. Dia suruh belajar materi yang SMA atau sampai perguruan tinggi. Sehingga saatnya nanti ikut olimpiade OSN itu biasanya soal-soal sampai perguruan tinggi diberikan, itu dia sudah gampang gitu ya. Dan itu mendulang prestasi bagi sekolah Bapak Ibu semua. Nah, ini maksud saya, jadi teman-teman perlu memfasilitasi itu semua ya. Jadi yang dimaksud oleh kementerian bahwa sekolah inklusif, sekarang tagline-nya kan apa? Kementerian ini sekolah yang apa Bapak Ibu? Perasaan lagi Jum udah saya jelasin ya. Apapun tagline-nya Kementerian Kurikulum mereka saat ini, sekolah yang dicita-citakan, ya kan? Apa aja parameter sekolah yang dicita-citakan Bapak Ibu? Ada 4 parameter. Berarti memang kalau dari Mas susah Pak Yusuf. Makanya yang matiin kamera ya. Makanya kadang-kadang, ini kadang-kadang ngumpulin teman-teman kan agak susah juga ya, karena harus mengajar gitu ya. Jadi makanya kita daring. Ternyata daring itu luar biasa, kebayang nggak? Makanya lost learning terjadi saat pandemi COVID-19. Gurunya ngomong aja ya, anaknya ada yang main bola di sebelah sono, yang lagi makan di dapur sama emaknya gitu ya. Dan orang tua repot semuanya. Bu, cepet dong Bu belajar luring. Nah, terasa ya ternyata jadi guru nggak gampang gitu ya. Emaknya nggak sanggup sama bapaknya kan. Jadi parameter sekolah yang dicita-citakan pertama adalah apa teman-teman? Menciptakan iklim pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Kemudian guru ataupun pendidik melakukan refleksi kolaborasi, ya kan? Nah, itu yang cirinya. Jadi sekarang teman-teman, makanya kenapa perlu ada komunitas belajar, Kombel, ya. Nah, Kombel di Kota Depok, nah sekalian nih ya, saya buka. Nah, Kombel Depok ini yang terdata di Dapodik itu ada 261 dengan sekolah yang baru-baru tadi tuh. Wali Songo kan baru gitu ya. Kemudian apalagi Fitrah ya, ada sekolah Fitrah apa tuh. Nah ini ya, ternyata yang terdata hanya 108 komunitas belajar
yang terdaftar di kementerian. Padahal teman-teman sudah punya kompel nggak di satuan pendidikan? Kenapa belum daftar? Kayaknya saya sudah membagikan link berkali-kali, termasuk kemarin saat daring saya bagikan juga link untuk mendaftar kombel. Nanti kita akan bagikan kembali, dan kepada para pengawas penilik sudah saya bagikan semuanya link untuk mendaftar kombel. Ini ada 108, kita lihat ya mana aja yang sudah terdaftar. Jadi bahkan ada satu sekolah yang mendaftar 2 karena dia. Nah kita lihat sekarang ya, SMP Negeri 34 ini kombelnya 1 minggu sekali ya. Ini Al-Faja Nurul Ikhlas itu tidak disampaikan, dia kompelnya kompel satuan pendidikan, apa kompel mata pelajaran. Kemudian frekuensi aktivitasnya seminggu sekali atau sebulan sekali ini tidak disampaikan, dituliskan, makanya 000 gitu ya. Nah kemudian SMP Lajuardi Al-Falah ini seminggu sekali, ada nggak Lajuardi? Cinere ya. Nah, SMP 33 nih sudah masuk seminggu sekali ya. 32 Kogawa, singkatan apa nih Kogawa? Kompel apa nih? Oh, Kombal 32, bukan kombal masuk goa ya. Depok nggak lebih dari rankingnya di atas 15. Pasti Pangandaran, Ciamis, Tasikmalaya selalu paling atas Bu, sama Cimahi. Jadi yang kabupaten itu rupanya pada gampang diaturnya ya. Orang kota susah-susah. Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok, nah sama rankingnya mesti di atas 15. Kita kan ada 27 kota kabupaten ya Bapak Ibu Provinsi Jawa Barat. Kita nggak usah ngomong Indonesia deh, nasional, kita Jawa Barat aja, ya kan? Di orang Depok kota, iya, oke, pasti. Apalagi ada yang viral-viral kemarin. Temen kita ingin, sebenarnya prestasi Depok banyak ya teman-teman ya. Tapi ini memang kita perlu ya keseriusan. Teman-teman sudah punya kombal masing-masing kan? Ya kan satuan pendidikan ya, ada yang sebulan sekali, 2 minggu sekali, 1 minggu sekali kan gitu. Hanya belum daftar, kenapa? Padahal ini sudah kita bagikan berulang ya. SMP IT Azmia nih, ini An-Najah juga 00 nih, tolong di ini ya diisi ya nanti ya. Putri Majaya malah ada 2, jadi kombel tulip tumbuhkan literasi, numerasi dan inovasi pembelajaran, dan kombel SMP malah ada 2. Majaya hadir nggak? Cimanggis belum ya. Kemudian SMP Islam Ramah Anak, Seirama Belajar, apa nih singkatannya Seirama Belajar? Oh, sekolah ramah anak ya, jadi Seirama itu singkatan dari sekolah ramah anak, baik. Tri Sukses, Jam-Jam Siva nih sudah ya, guru kompak. Jam-Jam ada masuk nggak? Harusnya kan ada ya? Ini nggak ada yang hadir ya? Oh, kumpul-kumpul biasanya ngapain? Malah pisang goreng. Oh iya, jadi disusun ya Bu ya, tepuk tangan dong untuk Tabis Keren Fantastis ya. Kemudian di Bahu Sudur ini 2 minggu sekali. Genesis masih 00 nih. Genesis Cimanggis ya nanti ya. Almeria juga nanti, kelompok guru berguru gitu ya. Nusa Bakti, Bina Askia, Bina Her ya. Ini yang sekarang ada nih 26, 25, 23, 24 nih. 22, 21, 20, Ruhama malah 2 ya. Hanya itu masih ada yang 0 ya, satu komunitas belajar. Nah ini Insan Kamil, TKT Madinatul Quran sudah ada, Arafah, kemudian Al-Khairiyah ini 2 ya, 2 kali nulis ya. Ini ada beberapa sekolah yang 2 kali. Ini Al-Harafi juga sudah ada, Pondok Huta, Miftahul Ulum. Ini yang jelas ada 108 Bapak Ibu yang terdata itu. Triguna sudah ada nih. Taruna Bakti, Tarbiyah Islamiyah, Setia Negara ya. Ini bagian di Kalimulya ya. Tirta Marta Penabur Cinere, Permata Pelita nih. Coba lihat. Ada yang sekolahnya kagak ada enggak? SMP 7 2 kali nih ya. Nah 2 kali catat. Kemudian ini kita lihat juga di halaman berikutnya SMP Islam Nusantara ya. Nah ini sisanya sedikit lagi karena itu sudah 100, tinggal 8 sekolah lagi. Nah ini ya SMP Islam rencana pembelajaran. Mau modul ajar, mau FPP silahkan, ya kan? Nah kemudian di situ minggu berikutnya berbagi praktek baik terkait dengan model-model pembelajaran. Kenapa tentang model-model pembelajaran? Karena dari rapot pendidikan yang rendah itu kualitas pembelajaran guru karena kuning. Masuk di Kota Depok, yang rapot pendidikan Kota Depok yang masih rendah itu bagian metode pembelajaran. Berarti sekolah itu mudah pada saat kegiatan akreditasi untuk kualifikasi dan standar kualitas satuan pendidikan itu terbaca semuanya Bapak Ibu.
Rapat pendidikan literasi numerasinya naik nggak gitu ya. Kalau nilainya udah 100 minimal tetap tidak turun. Kalau turun pasti akan divisitasi gitu ya. Jadi yang divisitasi itu yang tetap lama, jadi nilainya tetap lama gitu berapa tahun, kemudian yang turun. Yang senantiasa naik gitu ya. Kecuali yang 100 sudah optimal kan, nggak mungkin naik lagi berapa kan gitu. Nah itu tidak akan divisitasi, diperpanjang sampai 5 tahun yang akan datang. Enak nggak? Enak karena sudah terlihat bahwa standar kualifikasi satuan pendidikannya sudah sangat baik memenuhi seluruh standar. Kalau data guru, data Sarpras ada di Dapodi kan? Ya, di situ kan kelihatan tuh kualifikasi guru yang sudah mengikuti pelatihan, sertifikatnya diunggah. Nah, itu kan ada optimalisasi peningkatan kompetensi. Itu pun menjadi salah satu parameter penilaian. Yang ikut sertifikasi, yang sudah lulus guru penggerak, nanti kan ikut ujian PPG, dapat sertifikat pendidik ya, mendapatkan haknya sertifikasi. Nah, itu pun akan terhitung. Semuanya akan dihitung oleh kementerian. Jadi Bapak Ibu yang belum ikut program guru penggerak segera, karena tidak rugi ikut juga, ya kan? Paling ngerjain tugas aja kan? Kan 6 bulan sekarang kan pendek. Yang awal itu 9 bulan Bapak Ibu. Saya dulu ngawal Kabupaten Bogor, Maluku dan beberapa kota Palembang ya. Itu mendampingi teman-teman guru, perjuangannya luar biasa. Dulu kan kalau sekarang kan lokakarya di sekolah ya. Kalau dulu kan harus ke hotel. Nah, orang Maluku itu harus naik kapal laut. Sampai di hotel mabok semuanya. Giliran ketemu saya udah pada lemas kan, daring padahal kan, karena jauh Maluku saya nggak mungkin mendampingi ke sana. Kalau yang Kota Bogor itu saya dampingi dulu kan di puncak kegiatan lokakarya-nya ya, di hotel-hotel di puncak gitu. Jadi saya datang bisa pada saat saya mau naik gitu ya. Kalau yang jauh itu kan lewat daring aja gitu. Jadi perjuangan mereka luar biasa semangatnya. Ya itu tadi yang dikatakan Pak Yusuf betul. Teman-teman saya di Papua itu kita sering komunikasi karena pengawas itu punya punya komunitas ya, namanya APSI, Asosiasi Pengawas Seluruh Indonesia. Itu yang saat pandemi kita berusaha untuk memfasilitasi teman-teman pengawas, termasuk yang mau naik pangkat. Dulu kan teman-teman naik pangkat susah banget ya, harus bikin apa Bapak Ibu, PPK, best practice gitu ya, makalah gitu ya. Nah itu kan nilainya kecil kalau makalah ya, kalau pengawas kan lumayan, makalah nilainya 2,5 kalau dipresentasikan secara nasional. Jadi saya mau wadah itu, teman-teman seluruh Indonesia yang mau mempresentasikan makalahnya, presentasi secara daring, dapat nilai 2,5. Jadi naik pangkat itu banyak, makanya daerah-daerah itu semangat Bapak Ibu. Yang pengawas utama tuh banyak. Tapi permasalahannya kayak di daerah ini, di Pemda Kota Depok Pak, belum nerima yang pangkat utama. Kemarin disampaikan sama Bu Novi itu. Jadi yang pengen naik pangkat ke utama ya 4D gitu ya, kan pensiunnya 65. Ya, ada yang berminat 65 pensiun. Ya, udah 65. Orang daerah tuh banyak Bu yang 65 semangat, apalagi DKI ya. Tujuannya kan besar DKI ya. Jadi pengawasnya 65 rata-rata. Ya teman-teman saya yang DKI itu umurnya 61, 62, 63 gitu pengawas-pengawas sekolah itu. Jadi yang sudah sangat senior tapi semangat gitu ya. Nah itu perjuangannya seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang belum mendaftar guru penggerak yang sudah 5 tahun ya, kan minimal 5 tahun syaratnya ya, mengajar kan gitu ya. Di sini kan rata-rata kalau udah kurikulum pasti udah di atas 5 tahun, ya kan? Ada yang udah lebih dari 15 tahun nggak? Udah dapat emas. Harusnya tepuk tangan dong, Bu Eli semangat ya. Bu Eli. Teman saya dulu waktu di SMP 3 ya, Bu Eli kita sama-sama nih. Ini sahabat saya, sekarang juga binaan saya nih Pak Yusuf, SMP 4. Ya Bu Eli, biarpun bosan ketemu saya, biarin aja Bu Eli ya. Nah ini ya di sini ya, kita lihat kewenangan Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi. Hari ini adalah termasuk bintek dan sosialisasi terkait penggunaan akun Belajar ID. Mudah-mudahan setelah pertemuan hari ini aktivasi akun Kota Depok naik ya. Makanya nanti ada RTL nih, ditagih ya. Nanti saya lihat nih ntar di aplikasi mana nih sekolah yang mereka bikin katanya tanggung jawab waktu pelaksanaan untuk meningkatkan penggunaan aktivasi akun Belajar ID. Nanti kita lihat ya Pak Yusuf, saya sudah membuat satu Google Drive ya. Nanti tagihan-tagihan itu kita lihat. Nanti teman-teman juga akan melihat progresnya ya. Progres itu data akun Belajar itu kemarin terakhir tanggal 12 Agustus datanya yang saya tampilkan tadi ya. Karena kan on progressnya itu beberapa hari kemudian gitu ya.